Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina, NPM 3758016, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan DevNet Lab 6.36, yaitu lab membangun P-Plans C8 atau C menggunakan checklist. Ini. Oke, pertama kita butuhkan satu buah PC, VirtualBox, dan device. Kita di sini launch device. Kalau belum punya device-nya bisa di-install. Yang kedua, kita commit ke sample git, kita commit buat akun. Yang step pertama itu kita login GitHub dan create new repository dulu. Nah, kita login ke GitHub dulu, credentialnya. Sekarang kita masuk VM. Nah, di sini kita masuk ke terminal dulu. Nah, bentar, masuk ke Chrome dulu. Nah, di sini kita masuk ke GitHub. Kita masuk ke GitHub.com. Nah, di sini kan udah masuk ke GitHub. Sekarang kita masuk. Kita bisa menggunakan email atau akun Google. Di sini sudah ada akun Google saya, jadi saya menggunakan akun Google aja. Oke, nah, jadi di sini sudah masuk kan di repository akun Google saya. Oke. Nah, setelah di sini sudah masuk, kita coba lihat langkah selanjutnya. Kita di sini pilih new repository, lalu tanda plus, habis itu select new repository. Oke. Kita buat new repository. Nah, ini kita udah masuk di sini. Selanjutnya coba kita buka terminal dulu. Bentar. Oke, kita screenshot dulu. Oke, terus coba masuk ke terminal tadi, kita git config, terus global set and terus some set. Nah, di situ kan
Oke guys, tadi kita udah buat di sini kita udah buat buat sampel app. Nah di sini kita ambil ini apa namanya kodenya, kita kirim di sini. Lalu untuk langkah selanjutnya bentar ya. Oke. Nah di sini setelah itu kita buat buat repository sudah. Nah kita git global user email. Nah email itu email yang udah terdaftar di punya kita itu tadi ya. Nah emailnya itu nah ini ya, ini karena udah terdaftar di punya kita. Lalu di sini kita masuk ke sukses 3 integrasi direktori repository, kita masuk ke dalam repository ini. Oke. Nah setelah udah masuk, kita masuk ke git init ya guys. Nah kita udah masuk nih ke git init nih. Nah, kita udah masuk. Nah setelah itu oke udah selesai, kita masuk ke poin 4, step 4, yaitu di sini username kita git remote origin, kita harus remote github-nya ini. Nah, kita masuk ke github dulu ya, seperti kita sebentar kita git remote origin dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke github tadi. Tadi kan kita buat namanya tadi, mana kita buat sampel. Oke, nah ini ya, kita buat sampel ini. Coba story dulu ya. Ini 14 sampel APK. Oke, udah buat sampel APK ini. Terus deskripsinya ini oke, deskripsinya ini nggak usah diisi, bisa diisi, bisa kita pilih explore ya, explore cd cd git github github and check gem. Oke, setelah itu kita pilih private. Oke, setelah private selesai, kita buat
Ini udah dibuat ya. Kotak-kotak. Oke guys, maaf tadi ada kendala sinyal. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita jalan. Nah, kita copy nih. Kita copy di sini. Nah, selanjutnya kita udah sampai. Kita pilih nih, kita paste. Udah. Aduh, already dia kita remote origin udah ready guys. Sudah eksis ya, dia udah dapat ya guys. Oke, tadi kan ada kefatangan, makanya saya hapus dulu dan saya melihat dulu di sini di remote mini F itu menghapus yang ada isi di sini, lalu kita di remote ulang remove origin, ada diulang lagi. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke git add. Setelah itu git status. Di sini statusnya on branch master, no commit else, tapi nggak ada isinya ya guys di sini. Oke, tadi kenapa dia di bagian sini kita nggak mau kan? Kita on branch master tidak seperti soal yang semuanya itu ada. Nah, di sini kita sudah bilang lagi, kita hapus rm gadgetnya, kita git ini ulang ya kan, kita remote ulang, kita add ulang, kita status, dan muncul on branch masternya seperti ini. Nah, selanjutnya kita git commit min and ini ya, bentar. Simple. Di sini terdapat 8 files ya, 7 sama ya. Nah, selanjutnya kita git push origin master di sini. Oke. Username GitHub. Kita masukkan username for GitHub kita tadi. Yang di sini ya. Username yang ini. Oke. Gmail. Nah, passwordnya tadi itu di sini minta password ya. Aduh, salah lagi password saya. Bentar ya. Baik guys, tadi kan di sini aku lupa password aku apa. Jadi di sini kalian bisa aja untuk ketika
masuknya kalian bisa pakai token guys. Gimana caranya buat token? Nah, di sini kita masuk di sini. Nah, di sini tuh kita keluar dulu seperti ini, seperti yang saya tunjukkan. Kalian masuk ke sini. Nah, di sini tuh ada setting, kalian masuk ke setting. Nah, di setting ini kalian pilih developer settingnya. Terus setelah itu di sini kalian letakkan kelasnya. Setelah token klasik dipilih, kalian di sini generate. Nah, kita pilih yang token klasik. Nah, setelah itu di sini kalian kasih nama guys. Misalnya kayak tadi saya sampaikan. Di sini berapa hari? Misalnya 30 hari atau 7 hari. Nah, di sini kalian repost story-nya. Habis itu kalian generate create. Nah, setelah itu salah. Ini udah ada. Kita kasih hai dari dia. Oke. Nah, di sini kalian langsung copy token ini dan kalian langsung aja paste ke dalam sini tadi. Oke. Jadi bisa muncul. Nah, selanjutnya kalau ini udah, kita langkah ke step selanjutnya guys. Kita udah lanjut ke sini. Nah, selanjutnya kita baca nih. Setelah udah selesai seperti ini, oke, sebelumnya kita screenshot dulu ya untuk tugas praktek. Setelah itu kita buat lagi. Nah, ya guys. Oke, setelah kita lanjut. Di sini kita disuruh di step part 3 itu modifikasi sample and push ke open di sample add file. Setelah itu make sure pay sample as edit sample filenya. Oke, berarti sekarang kita buka GitHub guys.
pilih hmm, coba kita buka di device. Nah di sini kita pilih lab. Nah terus dapat ini. Setelah itu kita lanjut ke sampel app. Nah di sampel app ini kita lanjut, kita di sini pilih sampel app. Nah kita open. Kita open Viscode. Nah setelah kita open Viscode, dia seperti ini. From flash sample API. Ini kan, ini isi dari sampel API tadi. Nah setelah itu di sini kita bakal modifikasi atau ganti. Yang pertama port 80-nya kita ganti. Kita ganti 50-50. Oke. Selanjutnya sampel X. Sampel FS-nya nggak ada ya. Kita open juga. Nah ini sampel FS-nya kayaknya berbeda ya sama sampel API. Ini API, ini apps. Ini diganti, kita ganti 50. Yang ini juga kita ganti 50. Oke. Nah ini udah selesai. Oke. Setelah itu, nah kita masuk ke kita masuk ke terminal tadi. Nah di sini kita buka yang namanya bus titik sampel titik f titik sh. Nah di sini kenapa valid, seharusnya dia ada ya. Kita cari dulu masalahnya. Oke guys, tadi ada beberapa masalah yang emang agak banyak ya masalahnya tadi tuh. Kita tunggu di sini sampai semuanya selesai download. Karena tadi kan di sini ada beberapa masalah dan ternyata dockernya tuh dipakai sama ini. Jadi kita harus hapus ulang docker yang sudah dipakai ketika kita menjalankan ulang seperti ini. Kita tunggu ya guys. Ini waktunya agak lumayan lama.
Oke. Di sini ada beberapa error, guys. Oke, guys. Jadi di sini nama file saya itu tuh bahas sampel saya itu nggak ada karena di sini nama file saya itu ternyata bahas sampel appsh. Nah, untuk hasilnya. Lalu selanjutnya kita open browser, localhost, you are hosting me from 112.7. Setelah itu kita dulu kita ke git add, setelah itu git status ya. Nah, setelah itu kita ke git commit dulu. Port from 8080 to 50 titik tanda petik. Oke. Nah, di sini udah jelas ya. Oke. Setelah itu kita langsung lanjut langkah selanjutnya. Ini kita suruh git push lagi, guys. Git push origin master. Kita push lagi. Oke. Tinggalnya kita ngambil dari di sini tadi. Ambil tokennya, masukin. Oke, di sini udah bisa untuk commit ya, guys. Setelah itu kita ke setelah udah kita masuk ke Docker full Jackson. Kita tunggu.
udah selesai guys. Nah setelah ini udah selesai, kita sekarang ya kita lanjut Docker run apa ini. Oke, ini kita jadi ya. Tapi sebelumnya di sini tadi ada perintah, yaitu kita coba suruh buka localhost ya. Open browser tab navigate di localhost. Oke. Selanjutnya tadi saya ngetes bisa jalan, ternyata bisa jalan dan muncul seperti ini ya guys. Nah di sini saya menjalankan Dockeran. Ini, nah ini hasilnya installer. Nah setelah itu langsung kita lanjut ke bagian oke guys, maaf tadi ada gangguan sebentar. Setelah itu kita lanjut ke seharusnya munculnya seperti ini ya, tapi kita nggak muncul seperti ini guys. Coba kita buat lagi. Oke, create. Nah setelah itu oke, bentar. Oke guys, tadi saya jalan-jalankannya tuh salah. Itu tadi kita kan jadi satu Docker. Nah, cara menjalankan itu sepertinya seperti ini. Jadi dia akan running. Oke, kita tunggu sampai selesai. Lihat ini. Oke. Oke, sekarang udah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini. Kita masuk ke Docker X. Docker it. No, dia nggak dapet servernya ya, kayaknya Docker X it base. Oke guys, jadi kita sekarang jalanin Docker X it device dan dia mencatat seperti ini ya guys. Kenapa? Karena setelah kita tadi menjalankan sebentar ya.
Nah ini itu nggak boleh dimatiin guys, karena kan dari tadi saya matiin ya, makanya dia nggak mau jalan ya kan guys, tuh dia nggak mau jalan karena filenya nggak ada. Nah kita jalanin ulang dokteran ini seperti ini. Nah lalu jangan dimatikan, kita buka terminal ulang, buka terminal baru yang kita jalankan di sini dan dia mau. Ini hasilnya. Lalu kita pakai yang di sini. Nah ini passwordnya sudah ada di sini. Lalu di sini kita exit. Oke, jangan lupa kita screenshot. Nah, selanjutnya kita udah masuk di sini. Navigasi running your computer. Open untuk part 5 open web browser lokal http ini ya. Tadi aku udah aduh salah ya guys, bukan di sini. Tapi di sini nih. Nah, di sini kita ulang ya nih. Kalau kalian nggak percaya, aduh salah lagi. Kita buka. HTTP lalu localhost 8080. Oke. Nih, di sini ada unclick jackness. Oke, jadi di sini udah jadi. Nih guys, tuh. Oke. Nah, setelah itu setelah itu kita cek install suggestion dan download install di terminal Windows. Instalasi prediksi skip rating new administrator create file. Klik. Passwordnya itu apa ya? Nggak tahu passwordnya guys. Oke, ini lanjut. Oke guys, jadi sekarang kita lagi install Sugetes yang plugins. Di sini installnya agak lama ya, tungguin aja. Jalan dia. Kita tunggu ya guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke bagian sini. Username dan nah, ini udah masuk ke sini. Kita skip. Nah, kita udah masuk ke dalam sini. Nah, di sini nanti kita bakal kita save ya. Save and finish. Jadi nah di sini tulisannya you have dia tuh udah ready. Udah ready. Oke. Setelah itu dia udah ready. Nah, kita lanjut start. Ketika sudah start, di sini ada beberapa tulisan. Ini kita perbesar ya. Nah, di sini ada Jacknis. Ada beberapa tulisan. Oke.
udah di sini. Terus kita lihat untuk langkah selanjutnya itu kita udah install, kita udah skip admin usernya, terus kita sertifikasi instansi konfigurasinya udah, start using Jenkins udah. Nah, part 6 sekarang kita ke part Jenkins ABAP dimana welcome to Jenkins-nya. Terus di sini kita ini GitHub, repository ke GitHub, terus Google Application Tools, lalu PageGet, Fashion Server. Oke, sekarang kita masuk ke GitHub. Nah, tadi GitHub kita. Ini GitHub ya. Nah, GitHub tadi itu nah, sekarang kita udah buka GitHub. Ya, GitHub tadi itu kan kita cari story tadi salah. Tadi mana tadi? Tuh, di sini tuh udah ada ya. Udah ada repository-nya di GitHub. Nah, setelah itu kita balik lagi ke dashboard sini. Nah, di dashboard ini kita pilih new item. Di sini kita cari build up job. Nih. Pilot ya. Build up job. Mana guys? Nggak dapat kita guys. Di situ klik festival project. Ini. Oh, ini guys. Oke, udah diklik festival, kita klik oke. Nah, udah masuk nih guys. Kita masuk di sini. Nah, di sini kita pilih konfigurasi di Jenkins. Nah, kita kan udah masuk nih di description ini. Kita disuruh konfigurasi di bagian step 2 ini.
Aduh, telepon lagi. GitHub repository, GitHub sampel git. Oke. Oke, ditrigger dulu. Udah. Oke, bentar guys. HP gua. Oke. Kita pilih grid, terus habis itu di sini selanjutnya nah kita tadi kan nah di sini kita udah copy GitHub-nya, terus http GitHub sampel APK, ya kan, ini udah selesai, ada validnya. Karena di sini pakai git, kita tambahkan git. Di sini status kodenya status invalid fatal authentication. Kembali ke finish, terus di username-nya kita pilih kita masuk ke username. Baik, sekarang kita lanjut Docker stop running. Kita paste agar Docker itu stop untuk running. Setelah itu kita tunggu dan di stop runningnya. Oke, sampai runningnya udah guys ya. Nah di sini tuh nanti nah use test jobs paramex tadi ya guys. Oke baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.